Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kuliah pada hari ini, mari kita berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran, berikan berkah manfaat kita semua. Berdoa saya hantarkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk sebelum melanjutkan terkait dengan materi dan lain-lain, kita foto session dulu untuk bukti kuliah. Silahkan di on cam kan. Ayo semua on cam. Nisa, Nabila, Elsa, Nurul, Firda, Dian, Elvira, Jukyung ini siapa Jukyung? Dian, ayo. Nurul sudah. Uni ya. Dian, jumlah 24. Dian, Dian. Ayo Mbak Dian, mana ini Mbak Dian? Yes. Siap. Satu, lihat ke kamera. Nah, mata berbinar, wajah ceria. Satu, dua, tiga. Nah, tak kirimkan ke Aan. Izin ya. Oke, tidak apa-apa. Yes. Ya, baik. Yang pertama tentu saja mengucapkan selamat ya kepada mahasiswa karena ini sebelum lanjut ya saya ingin informasinya dulu. Untuk telaah kurikulum ini kelasnya dibagi berapa? An? 3 tetap. Apa jadi berapa? Satu kelas saja, Pak. Satu kelas hanya ini saja? Iya, Oh ya. Ini mata kuliah pilihan ya kita ya? betul Bapak. Mata kuliah pilihan. Pilihan ya. Nah, karena apa namanya di Siakat itu disebutnya ini kelas apa ya D atau apa? Makanya kok ada kelas D. Apa ada telah kurikulum ini pemilih-pemilih mata kuliah telah kurikulum sudah ada di depan saya. Ya, saya ucapkan selamat bergabung. Elvitra jangan jalan-jalan ya. Apa Pak, gitu. mohon maaf Pak, ini sedang mengisi di kelas kampus Oh gitu. mengajar. Oh ya di sekolahan ya. Oke. Ya, jadi satu, ini tepat Anda bergabung dengan kelas saya dan Bu Nurma ya karena ini masuk di dalam suatu mata kuliah penting ya. Bagaimana kita mampu menganalisis dan mengembangkan kurikulum ya. Kebetulan Bu Nurma dan Pak Mas diberikan tugas oleh Prodi untuk mengelaborasi, memfasilitasi, melaksanakan, membimbing dan membersamai ya perkuliahan kita untuk mata kuliah telah kurikulum kimia abad 21. Ada beberapa pergeseran untuk mata kuliah ini ya. Dulu namanya telah kurikulum dan pengampunya adalah dari ilmu pendidikan. Tetapi berdasarkan hasil rekonstruksi kurikulum lokakarya yang sudah dilaksanakan oleh Prodi, mengerucut pada usulan bahwa telah kurikulum itu sifatnya general, terlalu umum ya, maka digeser supaya telah kurikulum itu isinya ya pembelajaran kimia. Maka diberikan judul mata kuliah telah kurikulum kimia. Kemudian diskusi berikutnya mengarah kepada kalau kimia itu ada beberapa inovasi, novelty yang baru terkait dengan isu-isu pembelajaran yang terkini ya. Antara lain adalah isu pembelajaran abad 21. Maka akhirnya
ya dari diskusi tersebut maka mengarah kepada fiksasi untuk mata kuliah menjadi telaah kurikulum pembelajaran kimia abad 21 ya, telaah kurikulum kimia abad 21. Maka jadilah sekarang ada di hadapan saya sejumlah 24 orang ya, -1 berarti 25 Dwi ya tidak masuk hari ini. Maka ini yang bergabung di dalam peminat untuk mata kuliah telah kurikulum. Bu Norma sudah memberikan materi ya, materi terkait dengan telah kurikulum ini. Memang tim teachingnya ada 2, Bu Norma dan Pak Mas ya. Saya share screen dulu untuk sepadanya supaya Anda bisa cek juga materinya Bu Norma yang kemarin ya. Mestinya sudah ada di sepadan, tapi Bu Norma tidak pakai ya, tidak apa-apa. Saya buka dulu. Telah kurikulum kimia abad 21. Saya share screen ya. Duh, ini kacamata kok ada semutnya loh. Nah. Pak Mas itu manis ya, karena semut aja datang ke kacamata. Ya. Mana ini? Yes. Nah, ini ya. Jadi sudah berhasil masuk toh ini mahasiswa semua? Di Sepada? Kan? Belum ngecek lagi. Tidak bisa itu Pak di enrollment fee. Loh kan sudah saya berikan revisi. Belum? Bagaimana Pak? Sudah saya berikan revisi kan? Belum? Iya, tapi tetap tidak bisa Bapak. Wow, what is the problem ya? Nah, coba kita cek. Jadi sabar. Ya, ini ya. Coba kita cek enrollment fee-nya aja. Biar sekalian selesai ya. So, more. Nanti kalau salah ya, enrollment-nya kita perbaiki. Nah, 1, jangan salah mata kuliahnya namanya telaah kurikulum kimia abad 21 ya. Kemudian nanti masuk melalui self enrollment student ya, ini ya. Bukan GES, bukan manual enrollment, bukan TKK 2020, bukan TKK abad 21 2021 bukan, tapi masuk self enrollment. Kemudian nanti setelah diklik ya, maka kita masuk di pertanyaan mengenai ini low existing enrollment. Ya ini kita aja semua aja biar nanti Anda juga bisa lihat, bisa masuk. Nah, betul apa salah Pak Mas ini? Telaah kurikulum kimia aja. Ya, jadi judulnya telaah kurikulum kimia. Tidak ada satunya ya, telaah kurikulum kimia. Use group no, apa ini? 23. Ini saya berikan tanggal 14 April. Nah, ini sebabnya. Ini sekarang tanggal berapa toh? 24 kan? Iya toh, berarti mestinya bisa ini. Enable 14 April 2024 sampai dengan 23 Agustus ya. Wis sudah saya save. Mestinya sudah ya. Nanti dicek ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi pakai telaah kurikulum kimia. Kemudian isinya apa? Isinya itu adalah ya. Jadi kita cek di kembali ke konten ya. Nah, ini isinya ya. Jadi yang pertama nanti mahasiswa mendapatkan pengantar ini ya. Selamat datang, ucapan welcome dari Bu Norma dan Pak Mas. Kemudian di sini ada, Bu Norma itu sudah memasukkan pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ya. Jadi dulu awalnya ini pengampunya itu Bu Norma sendiri, kemudian di-share dengan Pak Mas ya. Nah, Bu Norma ini sudah ngeset pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, tapi hidden from student.
Karena kemarin Bu Nurma sudah pakai pembelajaran non-SPADA ya, Google Form dan sebagainya. Maka ini tidak dilihatkan nanti kalau student access ya, akses mahasiswa tidak ada. Pertemuan 1 Chemistry Education for Sustainable Development. Ini mestinya materinya Bu Nurma ya ini gitu ya. Kemudian pertemuan 2 inovasi konten kurikulum kimia ya, kuliah perdana Prof. Claudia Borman Linde. Ini karena beliau ini tahun lalu ya, tahun ini karena tidak ada kuliah Prof. Claudia ke sini ya tidak ada ya. Kemudian pertemuan 3 teori pengembangan kurikulum. Nah, pertemuan 4 itu adalah model pengembangan kurikulum dan K13. Pertemuan 5-6 kurikulum kimia SMA Thailand dan Malaysia ya. Itu mestinya kan materinya itu ya. Dan seterusnya gitu ya, ada tugas-tugas di sini. Tapi materi Bu Nurma yang di SPADA ini di hidden karena Anda sudah mendapatkan di luar SPADA ya. Jadi nanti tidak bisa akses karena akses mahasiswa ditutup ya, karena sudah dapat materi sebelumnya. Tapi nanti begitu masuk di materinya Pak Mas itu sudah bisa diakses ya. Ini ya, tak turunin dulu. Nah, mulai dari ini ya. Pengertian peran dan fungsi kurikulum. Jadi ini mengulang sedikit surut ya dari Bu Nurma ini. Nah, ini pandangan tradisional mengenai kurikulum. Ini ada ya ureanya. Kemudian PPT pengertian peran dan fungsi kurikulum ya. Ini nanti kita diskusikan hari ini. Ya, kemudian ada video definition and purpose of the curriculum ya. This video is created by Joanna Chris Oranza dan G. Andel Socorro ya, for the course, the teacher and the school curriculum. Nah, ini isinya ya. Kemudian ada podcast. Podcast What is Curriculum in Classical Education dari Martin Cochran ya. Maka di sini bagus sekali nih podcastnya. In this episode ya, Shane talk with Martin Cochran. Shane ini hostnya ya. What is the curriculum? Apa itu kurikulum? Ya, published by Memoria Press. Jadi ada suatu organisasi penerbitan untuk pembelajaran ya, yang namanya Memoria Press di online ya. In the article, Martin outlined the element that make a successful curriculum. Ya, Shane follows up on this article, asking Martin about what got left on the cutting room floor ya. If you enjoy Martin writing and many facets of classical education, you'll love this episode ya. Jadi ini dipromosikan oleh Shane ya. What is curriculum in education? Apa itu kurikulum? Bagus sekali karena ini pembicaraannya mengenai pengertian ya, kemudian salah pengertian atau salah konsep mengenai kurikulum ya, kemudian isu mengapa orang itu tidak suka kurikulum, tidak suka mempelajari kurikulum dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian besok minggu depan kita masuk ke karakteristik pembelajaran literasi kimia abad 21 dan seterusnya. Ya. Hari ini kita masuk di materi 1 ini. Nah, semampang karena nanti materinya ada di SPADA ya mahasiswa kita harapkan sudah bisa akses. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, presensi jangan sampai lupa selalu disediakan di UCW walaupun nanti presensi atau perkuliahannya dilakukan luring ya. Ini kebetulan Pak Mas dalam waktu dekat ini tidak bisa lama, nanti jam 12.30 harus ke SMA 3 ya. Jadi kuliah kita juga terbatas. Nah, ya jadi ini terkait dengan SPADA. SPADA itu nanti sebagian ada tugas ya, maka di dalam SPADA itu sebentar ya, ada tamu.
Oke, nanti materi bisa di-download di Spada ya. Kemudian Spada memang harus bisa diakses oleh mahasiswa karena apa? Sebagian tugas itu nanti akan diberikan di Spada. Adapun kalau nanti UAS-nya kita masih diskusikan, ya kemungkinan kalau tidak diberikan di Spada ya kita berikan di Google Form gitu ya. Sampai dengan ini, adakah pertanyaan berkaitan dengan Spada dan pembelajaran dan apa materi maksudnya? Ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, Izin silakan. bertanya. Untuk yang anak MBKM itu harus masuk ke SPADA atau tidak ya? Ya, masuk. Saya gini ya, jadi kalau MBKM ini sifatnya sebenarnya tidak wajib ya, tetapi saya sering menekankan kepada mahasiswa kalau bisa karena ini berkaitan dengan penguatan kompetensi ya, supaya mahasiswa tetap ikut ya. Jadi khusus untuk mahasiswa MBKM ada berapa jumlahnya? Di kelas kita ada berapa? Ayo ngacung, coba ngacung tak hitung. Ada berapa? Berikan resenmu yang Laila, Resti, Loro, Nisa, 3, Husna, 4, terus Elsa, 5, Rashifah, 6, Nabila, 7, Nurul, 8, Nurul Kartika, 9. 9 ya. Wes. Elvitra, 10, Amelia, 11. Oke banget. Terus, ayo ada lagi. 11. Sudah. Nah, ada 11 berarti separuh kita ya. Separuh ini MBKM. Khusus untuk MBKM nanti mekanisme nilainya melalui penilaian MBKM ya. Jadi nanti ada penilaian tersendiri. Tetapi oh ya, ini saya kok tetap mengharapkan nanti sambil cross-check ke Bu Nurma ya. Karena memang nanti di MBKM itu ada wawancara dan tugas-tugas ya. Jadi tugas di kurikulum ini itu nanti tetap harus dikerjakan karena itu bagian dari penilaian MBKM ya. Kemudian tesnya ya khusus untuk tes ini. Khusus untuk tes itu untuk MBKM boleh tidak mengikuti karena nanti ada wawancara ya. Jadi ada wawancara sendiri. Yang bagian Pak Mas. Kalau nanti bagian Bu Nurma, ya silakan nanti koordinasi dengan Bu Nurma yang disepakati kemarin. Ya. Jadi ulang untuk tugas-tugas yang ada di bagian telaah kurikulum ini tolong diikuti semua. Ya. Nanti kalau tes, ya ini saya persilahkan kalau mau ikut semua itu ya tidak apa-apa. Tetapi khusus untuk MBKM nanti ada sesi tersendiri terkait dengan wawancara ya eh, untuk pemberian nilai ya. Jadi harapannya memang semuanya bisa ikutlah ya, semuanya ikut di dalam mata kuliah ini karena MBKM-nya nanti ada bagian gabungan dari tugas MBKM itu berkaitan dengan mata kuliah yang direkognisi ya itu. Nah, kalau begitu rugi no Pak Mas yang MBKM enggak ya. Jadi yang MBKM ini tetap prioritas penilaiannya adalah pada aktivitas yang sudah dilakukan di sekolah. Tetapi memang berkaitan dengan integrasi tugas mata kuliah. Itu ya. Baik itu saja An, kira-kira ya. Jadi khusus untuk tugas wajib, untuk tes opsional. Ya, opsional itu boleh Oke, ya, Bapak. boleh tidak. Izin kembali, Bapak. Untuk OCW-nya itu belum bisa diakses soalnya salah tanggal. Oh, sebentar. Kita cross check, kita revisi. OJW, OJW. Ini kita mata kuliahnya adalah telah kurikulum. Tanggalnya berapa? Tanggal 24. Dua, empat.
Oh, tanggalnya lampau 23. Ya, kita ganti tanggalnya 24. Jamnya betul ya, jam 10, jam 11 sampai jam 13. Oke, let's go. Saya save ya. Sekarang sudah bisa. Ya, baik. Sambil dicek ya, apakah masih ada kendala atau tidak. Sudah bisa, Bapak. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama ya, mengenai pengertian, peran, dan fungsi kurikulum. Kurang lebih nanti 30 menit lah. Ini sudah 11.33 ya. Saya share screen. Nah, ini ya, pengertian, fungsi, dan peran kurikulum. Ya, let's go. Ya, ini kode mata kuliah itu ya, 020732522012, pengertian peran dan fungsi kurikulum. Mengapa kita perlu kurikulum? Ya, apakah kurikulum itu memang harus kalau kita melaksanakan pembelajaran? Bisakah pembelajaran itu nggak pakai kurikulum? Itu alasan pertama ya. Nanti kita cek sesungguhnya bagaimana sih di dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran di masyarakat itu, ya. Apakah mereka ada yang tidak pakai kurikulum? Wah, itu menarik itu ya. Apakah semuanya pakai kurikulum sehingga kita harus menelaah? Nah, hari ini kan kita telaah kurikulum. Kalau yang ditelaah saja nggak ada, terus mau menelaah apa? Ya. Artinya adakah pembelajaran di masyarakat yang tanpa kurikulum? Kalau sudah ada kurikulumnya, bagaimana rupa kurikulum itu? Apakah kurikulum itu memang sesuai dengan kebutuhan? Ya, apa tidak? Apa perlunya dibeda-bedakan antara individu itu, antara kurikulum isinya, ya, sehingga muncul yang namanya differentiated learning, pembelajaran berdiferensiasi, itu kan menarik, ya. Isu terkini terkait dengan pembelajaran sekolah penggerak, ya, itu berkaitan dengan differentiated learning, ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin 1 tahun yang lalu ya, mungkin belum ada. 1 tahun yang lalu Pak Mas diminta untuk berbicara di UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta, di hadapan dosen-dosen UNJ, terutama adalah dosen PPG, Pendidikan Profesi Guru, menyampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nah, pembelajaran berdiferensiasi itu muaranya itu adalah berasal dari multiple multiple apa namanya ya, multiple target ya, atau multiple learning ya, dari Gartner, dari Howard Gardner, bahwa sesungguhnya setiap pembelajaran itu bersifat unik bergantung pada kebutuhan siswa. Yang kedua itu ruang lingkup membicarakan mengenai pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Ya, kalau mata kuliah kita susun dalam RPS itu sudah disebut kurikulum atau belum? Ataukah aktivitas yang di luar kelas seperti MBKM itu ya kurikulum? Ataukah kita hanya sekedar KKL itu ya masuk kurikulum? Nah, ini ya. Dan yang terakhir nanti peran dan fungsi kurikulum. Ya, kalau memang kurikulum itu tidak ada, apakah peran pembelajaran terganggu? Tidak. Nah, itu ya menarik ya. Nah ini what is the curriculum? Ya, ini lihat nih. Ya, yang di atas ini adalah gambar para tetua adat suku Samin. Ya, para namanya kalau di sana itu sedulur sikep ya. Pak Mas pernah ke sana, ada mahasiswa Pak Mas S2 itu tesis di sana. Ya, saya juga pernah ke sana dalam rangka apa ya? Dalam rangka mengenai diskusi pabrik semen. Jadi bukan dalam rangka pembelajaran. Dulu itu
pemerintah Kabupaten Bluro Rembang Purwodadi itu pernah mengajukan izin AMDAL ke UNS, analisis mengenai dampak lingkungan ya ke UNS. Tujuannya nanti mau didirikan pabrik semen di daerah Rembang Blura. Nah, pabrik semen itu melewati area pemakaman masyarakat suku Samin. Ya, mereka menyebut diri mereka itu adalah sedulur sikep. Wah, gitu ya. Nah, saya ke sana ya. Terus apa yang terjadi? Masyarakat protes, tidak mau tempatnya itu diganti rugi untuk didirikan pabrik semen. Nah, pemerintah kabupaten itu minta izin UNS untuk melakukan analisis. Sesungguhnya nanti kalau didirikan pabrik semen itu apakah mengganggu atau tidak terhadap keberlangsungan uh, budaya, ya, keberlangsungan tatanan masyarakat suku Samin. Nah, waktu dikaji, duit lama timnya UNS ini, ada banyak puluhan orang timnya UNS ini, ada sekitar 15 orang. Pak Mas di dalamnya. Ya. Nah, akhirnya disimpulkan dari diskusi itu bahwa nanti akan mengganggu pabrik semen itu mengganggu kelangsungan keberadaan bagaimana aktivitas suku Samin. Walaupun tidak kok sampai mematikan ya, tetapi mengganggu sebagian aktivitas. Ya. Nah, ini di tempat Pak Mas. Ini ya. Dan tapi ada beberapa nanti ya. Ya, jadi saya sambil pelan nanti kalau yang masjid dekat adzan kita berhenti dulu. Ya. Nah, akhirnya sambil jalan itu ya, kita UNS itu meluncurkan penawaran ya, atau istilahnya menjawab apa yang diminta oleh Bupati Rembang, Bupati Grobogan, bahwa UNS itu sebenarnya mau menolak ya untuk melakukan kajian AMDAL, tetapi kalau nanti menolak dikira tidak pro kepada pemerintah. Ya, akhirnya UNS memberikan tarif yang tinggi ya. Waktu itu kalau tidak salah sampai 1,2 M ya untuk analisis di sana. Nah, padahal mestinya normalnya itu ya 600, 700 karena ini aktivitasnya AMDAL itu sampai sekitar 2,5 bulan ya. Nah, oleh 15 atau berikut banyak orang itu ya, ada kajian air, kajian masyarakat dan sebagainya. Oh, setelah diberikan jawabannya dan tarifnya sampai segitu tinggi, akhirnya mereka menolak. Pemerintah Kabupaten Grobogan menolak kepada UNS tidak menerima tawarannya ya. Padahal maunya UNS ya begitu. UNS itu mau menolak tetapi takut nanti dikira tidak pro kepada pemerintah, maka UNS tetap memberikan tawaran tetapi dengan biaya yang tinggi. Maka akhirnya ya tidak jadi kerjasama dengan UNS, dialihkan oleh perguruan tinggi lain, ternyata perguruan tinggi yang lain itu mau ya. Maka sekarang di area Rembang perbatasan dengan Blora itu ada pabrik semen. Akibat adanya izin AMDAL yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, Blora, dan Rembang yang sudah dikaji oleh suatu perguruan tinggi yang bukan UNS. Nah, gitu ceritanya. Kami maunya sebenarnya tidak usah ada pabrik semen di sana, kasihan masyarakatnya ya. Tetapi sekarang pabrik semennya sudah berdiri, mereknya jelas ya, Anda tahu pabrik semen Grobogan. Nah, itu kan terkenal ya, produksinya banyak. Tetapi protes masyarakat itu banyak, maka di video nanti bisa dicek ada namanya semen versus samin. Nah, gitu ya. Oke, kita pending dulu, kita jeda dulu sampai adzan selesai ya.
Ya, oke ya. Nah, ini dari sisi yang lain. Dari sisi kita itu adalah pembelajarannya. Ya, bagaimana pembelajaran anak suku Samin ini? Anak suku Samin ini terkenal memegang teguh adat istiadat dan kearifan lokal, ya. Maka mereka tidak mau menyekolahkan di sekolah umum, ya. Nah, jadi mereka belajar sendiri, diajar oleh tetua adat mereka. Ya, ini bagaimana pertanyaannya pembelajaran untuk anak suku Samin ini? Walaupun tidak pakai kurikulum merdeka, ya, tidak pakai kurikulum merdeka dia. Nah, ya, jadi ini perlu kita renungkan, ya. Ternyata di antara kemajuan-kemajuan di Pulau Jawa di Indonesia itu ada masyarakat yang tidak mau sekolah bukan karena tidak mau pinter, ya, tapi mereka mau pinter tetapi mau lebih diajari mengenai hal-hal yang sifatnya kearifan lokal. Maka anak-anak suku Samin yang asli itu diajar oleh tetua adat mereka sendiri. Ya, jadi tidak masuk di SD. Nanti kalau mereka bahkan secara ekstrim ya, itu tidak punya KTP, itu ada yang tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena kalau ditanya, mereka agamanya itu agamanya Adam. Agamanya apa, Pak? Agama ini pun apa, Mbah? Mereka jawab Adam. Nah, agama Adam kan tidak ada di dalam pilihan KTP. Kita punya hanya 5 agama, maka tidak bisa ditampung. Akhirnya karena bersikukuh ya tidak punya KTP. Ada yang begitu, tapi sebagian ada yang punya KTP. Gitu ya. Jadi dalam konteks kita telah kurikulum itu pertanyaannya adalah bagaimana pembelajaran anak-anak suku Samin. Ya. Nah, pernah melihat film ini namanya Sokola Rimba. Ya, ini pemerannya siapa namanya itu, aktris itu ya. Dia memerankan seorang tokoh pembelajaran namanya Butet Manurung. Ya, Butet Manurung ini sekemudian hari nanti akhirnya dia mendapatkan hadiah dari ASEAN. ASEAN dalam bentuk Maksase Award. Ya, Maksase itu kan hadiah dari Filipina ya, Ramon Maksase. Itu diberikan kepada Butet Manurung karena Butet Manurung itu ngajari anak-anak rimba. Nah, suku Rio Dalam. Suku Rio Dalam enggak mau ketemu sama masyarakat. Ya ketemu cuma dia mengisolasi diri di rimba. Ya, mereka makan apa adanya. Bukan Mentawai ya. Kalau Mentawai itu memang sukunya masih asli, tidak pakai baju ya, pakai pakaian seadanya dari kain terbatas gitu ya. Tetapi ini di pedalaman Riau, suku Larimba ya. Nah, itu diajari sama Butet Manurung. Maka pertanyaannya lagi-lagi mengenai kurikulum. Apakah Butet Manurung menggunakan kurikulum? Nah, ya, jadi pertanyaannya memang kalau kita belajar kurikulum itu sejatinya kurikulum itu apa? Kalau kurikulum dengan pengertian yang lengkap seperti ada kurikulum merdeka dengan struktur apa namanya CP, TP, ATP ya. Ini sekolah rimbanya tidak pakai itu. Butet Manurung dia tidak pakai kurikulum CPTP ATP. Dia hanya ngajari A, I, U, terus ngajari bagaimana membaca sederhana, ya, mengajari anak-anak literasi dasar, angka dan sebagainya. Ya, ini anak-anak sekolah rimba. Mereka ada di nomaden dia itu. Jadi ada di hutan adat berpindah-pindah. Ya, ini permasalahan nyata ya di lapangan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kurikulum itu sesungguhnya dalam diskusi kita itu adalah mencakup bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, tidak hanya pembelajaran yang sifatnya nasional. Nah, tetapi tentu saja kita harus berpaling kepada Ki Hajar Dewantara ya. Ini Bapak Pendidikan Indonesia ya. Ki Hajar Dewantara itu luar biasa ya, dia siswa ya. Jadi waktu Belanda mendirikan sekolah-sekolah Indis ya, Irlander ya, sekolah untuk adat ya namanya sekolah rakyat, maka Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa itu tidak tepat untuk kami ya, karena di situ diajari bahasa Belanda. Di situ diajari mengenai budaya-budaya Belanda. Sementara tidak dikuatkan dengan karakter budi pekerti asli Indonesia. Ya, maka Ki Hajar Dewantara karena tidak puas mendirikan taman siswa. Nah, ya.
berkat kegigihan itu, ya akhirnya Ki Hajar Dewantara ini menjadi pada saat Indonesia merdeka, dia diangkat menjadi Menteri Pendidikan yang pertama. Ya, jadi kalau ditanya siapakah Ministry of Education of Indonesia, ya, the first ministry itu ya Ki Hajar Dewantara ini, ya Suwardi Surya Ningrat. Ini ide-ide beliau, ide bijak beliau. Nanti kalau ditanya ya, ide beliau itu banyak ya. Kita tidak sedang diskusi ini. Nanti di bagian akhir, waktu kita membicarakan mengenai filosofi kurikulum merdeka, saya akan berdiskusi mengenai ide Ki Hajar Dewantara. Semuanya bagus ya. Ada sistem Among. Sistem Among ini pernah diadopsi oleh UNS tahun 80 sampai 90. Waktu itu Pak Mas masih mahasiswa dan baru lulus ya. Anda belum lahir 80 sampai 90. UNS mengembangkan namanya sistem Among. Maka UNS itu terkenal di Indonesia karena mengenalkan namanya sistem Among. Ya, bagaimana sistem pembelajaran itu dilakukan dengan Among, dengan mandiri. Nah, maka UNS mengembangkan buku-buku modul. Wah, bagus sekali. Yang lain belum ada waktu itu ya. UNS sudah mengembangkan. Kemudian mengenai kodrat alam, kodrat zaman. Ya, jadi sesungguhnya guru itu menyiapkan pembelajaran masa depan karena nanti siswa itu ya akan menjadi masyarakat masa depan. Ya, jadi kalau guru mengajar dengan isi materi yang sama dengan yang dia pahami itu ya ketinggalan. Kemudian ada trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Ada tri pusat pendidikan ya dan lain-lain ya. Tri pusat pendidikan itu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang paling terkenal ya trilogi kepemimpinan yang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi andayani. Nah, kita lompati ya. Sekarang kita masuk ke kurikulum. What is the curriculum? Kurikulum itu berawal dari kata curere ya, carere ya. Carere itu bahasa Latin artinya adalah balapan kuda, arena balapan kuda atau arena pacu. Ya, maka dianggap itu kurikulum itu adalah untuk mencapai titik akhir ya, sehingga kurikulum itu isinya adalah bagaimana kita cepet-cepetan untuk menyelesaikan dan sampai di titik akhir itu kurire itu ya. Maka kurikulum itu dalam pengertian awalnya tidak seperti yang kita pahami sekarang ya, sebagai aktivitas, sebagai dukungan terhadap karakter, sebagai hasil belajar itu kurikulum ya. Tetapi dulu itu ya dianggapnya cepet-cepetan, piye caranya mencapai titik akhir. Nah ya, maka di sini karakter kurikulum itu membentuk dan dibentuk oleh berbagai hubungan dengan pengetahuan, praktik-praktik, dan didukung oleh fungsi-fungsi pendidikan, ya seperti administratif, supervisi, dasar-dasar pendidikan, ya. Nanti kalau Anda jadi guru besok, ya kurikulum merdeka ini sekarang mengenalkan yang namanya coaching, ya tidak berbasis pada supervisi. Zaman dulu supervisi. Istilahnya kalau supervisi itu top down, dari kepala sekolah kepada guru. Nah, sekarang namanya coaching, itu sifatnya adalah kolegial. Ya, jadi guru dianggap bukan sebagai bawahan, tetapi dianggap sebagai mitra, itu coaching. Nah, ya, jadi sekarang ada namanya coaching. Nah, pandangan tradisional kurikulum itu pelajaran, guys. Ya, jadi kurere itu mencapai tujuan akhir itu isinya ya pelajaran-pelajaran. Ya, jadi pandangan tradisional mengenai kurikulum itu isinya apa, Pak? Isinya ya pelajaran. Ya, jadi kalau nanti kalau dikatakan Butet Manurung kurikulumnya ada. Nah, kita pertanyaannya sama kalau pandangannya lama atau tradisional ada. Butet Manurung nanti menjawab tidak ada. Oh, kalau begitu Butet Manurung tidak pakai kurikulum. Menurut pandangan tradisi Yunani, ya. Tapi kalau pandangan modern itu sifatnya komprehensif nanti ya, bahwa kurikulum itu tidak hanya mata pelajaran, ya, tetapi fasilitasi aktivitas. Semua yang berkaitan dengan fasilitasi, fasilitas itu supporting ya terhadap aktivitas. Gitu, ya. Nah ini ya
mikir kurikulum Sailor ini sangat terkenal ya Sailor. Nanti kalau Anda ngetik di Google Sailor ini tentang kurikulum dia nomor 1 ya. Kurikulum itu dikatakan menurut Sailor, Alexander and Lewis ya itu adalah program yang terencana. Ya, di situ disebut program of plan ini kurang N-nya kurang 1 ya. Plan activities. Nah, gitu ya. Jadi program mengenai aktivitas-aktivitas yang dirancang. Jadi kurikulum ini tidak diujuk-ujuk, tetapi harus dirancang. Termasuk di sini intra, ko, dan ekstrakurikuler. Ya, jadi boleh dilakukan di dalam kelas, boleh dilakukan untuk mengiringi tugas kelas, yang namanya ko ya. Boleh dilakukan untuk mendukung ketercapaian budaya atau karakter sekolah dalam bentuk ekstra kelas, ekstrakurikuler. Gitu ya. Nah, ini pengertian yang umum sekarang ya. Kurikulum itu adalah fasilitasi aktivitas dan pengalaman. Jadi tidak hanya mata. Kurikulum is interpreted to mean all of the organized course, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not. Jadi boleh dilakukan di kelas atau di luar kelas. Boleh dalam bentuk aktivitas pelajaran atau aktivitas pengalaman belajar yang lain. Ini ya. Ini jadi kalau anak-anak melakukan kunjungan ke Jogja, anak-anak SD, naik kereta api. Ya, tidak ada pelajaran di kelas, tapi anak-anak belajar bagaimana membeli tiket, ya, bagaimana menunggu dan melihat jadwal kereta, bagaimana berbicara dan bertanya dengan petugas penunggu atau masinis kereta. Ya, bagaimana mencari tempat duduk sesuai dengan tempat duduk tiket. Nah, itu semuanya literasi. Ya, yang itu tidak diajar di kelas. Maka ini masuk dalam kurikulum kalau direncanakan. Ya, jadi kurikulum itu dalam pengertian modern yang luas itu fasilitasi aktivitas dan pengalaman. Nah, jangan sampai lupa kurikulum itu juga punya target yang namanya hasil belajar ya. Hasil belajar itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Besok kalau menyusun skripsi, menuliskan hasil belajar itu selalu dengan kata-kata pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, jangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, dalam domain definisi di kurikulum Merdeka itu ada perbedaan antara pengetahuan, sikap, keterampilan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, utamanya adalah pada pengetahuan dan keterampilan. Kalau dulu yang namanya kognitif itu isinya dua aja, kognitif produk ya dan kognitif proses. Kognitif produk itu adalah hasil belajar dalam bentuk pengetahuan. Sedangkan kognitif proses itu adalah hasil belajar dalam bentuk apa namanya ya, keterampilan proses sains, keterampilan proses kimia. Nah, itu dulu masuk di kognitif. Sekarang di dalam kurikulum Merdeka itu digeser masuk ke keterampilan. Ya, jadi keterampilan itu isinya adalah hands-on activity dan science process skill. Ya, hands-on activity itu adalah keterampilan motorik, science process skill itu adalah keterampilan pikir. Nah, gitu ya. Nanti kalau di S2 atau S3 diperdalam ya. Pengampu mata kuliah keterampilan berpikir tingkat tinggi Pak Mas. Ini ya, jadi pendalaman terhadap kurikulum itu bahkan sampai menganggap kurikulum itu sebagai bagian dalam pengembangan budaya, ya. Namanya reproduksi cultural. Kita akan mengenal Javanese ya, Solo, the city of Java. Ya, sesungguhnya Solo itu adalah the central city of Java, pusatnya budaya Jawa. Ya. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang Jawa, maka kita harus bertindak tanduk seperti orang Jawa. Itu namanya cultural budaya. Ya, bahasanya ya Jawa, kita bisa bahasa Kromo Inggil. Ya. Mahasiswa ini kan ada yang tidak bisa bahasa Kromo. Ya, kenapa waktu kecil diajari bahasa Indonesia, bahkan diajari Inggris. Ya. Nah, jadi mother language kita itu Indonesia, ya. Padahal mestinya ada Jawa. Ya.
Jadi reproduksi cultural itu adalah pengertian kurikulum yang lain. Kemudian kurikulum itu juga bisa diartikan sebagai kumpulan tugas dan konsep diskrit. Tugas yang saling bersifat diskrit atau berdiri sendiri itu diselesaikan melalui aktivitas kurikulum. Nah, biasanya tujuannya dimaksud memiliki interpretasi behavioral yang spesifik. Ada pengertian begitu. Nah, yang lain itu adalah kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial. Nah, kita jujuk-jujuk ya, dan cepat selesai. Ini nanti kalau kita kaji head to head, what is the meaning, what is difference between old curriculum, our traditional curriculum dengan new or novelty curriculum. Ya, kurikulum lama itu orientasinya adalah masa lalu, kurikulum baru orientasinya adalah masa depan atau masa sekarang. Kurikulum lama, guru mengajar hal yang dialami sebelumnya. Kurikulum baru, pengajaran berdasarkan unit, ya, sehingga sesuai minat kebutuhan siswa. Tidak berbasis pengetahuan. Kurikulum lama mengutamakan pengetahuan akademik dan keterampilan serta sedikit mengabaikan perkembangan sikap. Kurikulum baru itu mengembangkan keseluruhan pribadi siswa. Ya, jadi sikap pun ditekankan. Kurikulum lama berpusat pada mata pelajaran, kurikulum baru itu disusun dalam bidang studi yang luas ya, dan seterusnya. Nah, ini peran kurikulum ya. Setelah kita memahami hakikat pengertian kurikulum, maka kita harus tahu sesungguhnya pentingnya kurikulum itu banyak ya. Di sini dikatakan peran konservatif, orientasi pada masa lalu, ini memerlukan kurikulum. Peran kritis, peran kreatif dan konstruktif. Nah, ini semuanya adalah peran dari peran kritis itu adalah untuk memodifikasikan dan mengadakan perbaikan. Peran kreatif adalah menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir yang bermanfaat. Nah, itu ya. Jadi sesungguhnya di dalam diskusi pertemuan kita yang pertama ini adalah memperluas cakrawala pandang mengenai pengertian kurikulum dulu ya. Sesungguhnya kurikulum itu adalah luas ya, tidak hanya sekedar mata pelajaran ansih, tetapi juga dukungan terhadap aktivitas pembelajaran secara umum. Ini fungsi kurikulum ya, penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan dan diagnosis, menyesuaikan dengan lingkungan secara menyeluruh ya, dan seterusnya. Ya, ini ada fungsi. Maka kalau pembelajaran itu tidak pakai kurikulum, maka sesungguhnya hanya mengacu pada aktivitas-aktivitas yang bersifat dangkal ya, jadi tidak mengarah kepada hakikat dari kurikulum. Nah, itu ya. Nah, saya kira jam 12 ya, tidak apa-apa, ini saya pamit dulu untuk persiapan. Ini adalah moto ya dari Butet Manurung. Pendidikan bukanlah proses alienasi seseorang dari lingkungan atau potensi alamiah dan bakat bawaannya, melainkan proses pemberdayaan potensi dasar. Ya. Jadi pendidikan itu bukan proses memberikan ya seseorang dari lingkungannya atau potensi alamnya dan bakat, tetapi proses pemberdayaan potensi dan bakat secara positif. Itu ini Butet Manur. Baik, saya kira untuk hari ini cukup. Ini tidak sampai selesai, tetapi saya mohon izin ya karena mau melanjutkan tugas di SMA 3. Sebelum itu, kalau ada pertanyaan satu atau dua, saya persilahkan. Adanya? Cukup ya? Baik, kalau cukup, saya kira kita akhiri saja untuk pengantar kuliah perdana ini. Untuk mahasiswa, silakan download materi dan nyambung juga untuk aktivitas selanjutnya di masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima Terima kasih, kasih, Bapak. Bapak.